Pemirsa, hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta pemangku kepentingan lainnya kembali membongkar pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat nih, Marcel dan pemirsa. Ya, pembongkaran jilid 2 diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga dan berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo. Tim gabungan mengerahkan kendaraan tempur jenis LVT-7 sebanyak 2 unit. Pengerahan rampur guna mempercepat proses pembongkaran pagar bambu sepanjang 30,16 km. Persiapan pembongkaran pagar laut pada hari ini sudah dilakukan sejak hari kemarin nih pemirsa. Sejumlah personel membangun beberapa tenda di bibir pantai Tanjung Pasir. Dan Tamal 3 Jakarta Brigjen TNI Korps Marinir Hari Indarto menargetkan akan membongkar 5 km pagar laut di perairan Tangerang. Hari optimistis lantaran jumlah personel lebih banyak 3 kali lipat dari pembongkaran sebelumnya. Dan kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu pemirsa pertanyaannya berikut ini. Justru itu saya challenge kepada masyarakat. Ya, saya sampaikan kalau pada saat pelaksanaan pembongkaran pertama kita sampai 2,5 kilo dengan personel yang lebih banyak 3 kali lipat dan material lebih lengkap, saya tantang kepada mereka, ya, terutama pada masyarakat nelayan, sanggup melaksanakan membongkar berapa kilo. Kalau janji mereka sampai habis, Pak. Tadi sama-sama kita dengarkan. Namun demikian, ya tetap saya target. Sekarang jumlah personel kita 3 kali lebih banyak daripada pelaksanaan yang kemarin. Jadi kalau kemarin 2,5 kilo, ya, hari ini karena mulainya dari siang, kalau di total 3 kali 7,5 minimal 5 kilo kita bisa bongkar. 5 kilo yang di sini. Ya. Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi untuk pelaksanaan pembongkaran pagar hari ini, jadi bukan tidak hanya dilaksanakan di Tanjung Pasir saja. Tadi ada 2 spot yang akan kita laksanakan. Spot pertama adalah di sini, kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi partisipasi nelayan dalam membongkar pagar laut. Koordinasi nelayan dengan KKP dan TNI Angkatan Laut dalam mencabut pagar laut ini disebut solid. Kita simak pernyataan Dirjen KKP Pung Nugroho. Yang lebih kita banggakan adalah nelayan. Nelayan ini bisa mereka spontanitas mau hadir di sini dengan 233 kapalnya. Ya, artinya apa? Ini nelayan sudah merindukan kehadiran aparat di sini. Marinir banyak pasukannya, kita lihat semuanya bahu-membahu bagaimana menjaga laut kita ini supaya laut kita lebih berdaulat dan berwibawa negara. Terkait pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemirsa, pembongkaran pagar laut hari ini dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, hingga Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Dan pemirsa, dalam konferensi pers, Sakti mengatakan pihaknya sudah menyegel pagar laut dan juga memberi waktu hingga 20 hari untuk dibongkar. Namun pembongkaran pagar laut dilakukan hari ini karena ada desakan dan kesepakatan semua pihak termasuk dari para warga. Kemudian hadir juga Kepala Kepolisian. Sementara itu pemirsa, Titik Soeharto menegaskan Komisi 4 DPR RI akan terus mengawal kasus pagar laut. Titik juga membuka diri terhadap laporan masyarakat mengenai hal-hal yang bermasalah. Selengkapnya kita simak pernyataan Menteri KKP dan Ketua Komisi 4 DPR berikut ini. Lalu kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut hadir di sini. Jadi sekelompok nelayan yang mengatasnamakan katanya memasang, sudah kita panggil kemarin jam 9 mereka datang, sudah berapa kali sebetulnya tapi kemarin sudah datang.
dan hasil dari pemeriksaan sekarang masih berlanjut, belum bisa disimpulkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan mewakili karena itu adalah kelompok-kelompok dan ada mereka membuat list dan sebagainya. Tapi ini membuat list nama-nama nelayan siapa saja yang memasang. Ya silahkan saja, tapi yang pasti ini masih dalam proses terus penyidikan begitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kalau target pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, ada dari kita itu kekuatannya 460, lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya, lalu kemudian dari Kodam Jaya 360, dari Bakamla, dari kepolisian 75, dari Polwairut ya, dari Pak Kabar Rakam ini. Jadi nelayan ada 1000 lebih ya yang akan bekerja. Jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat. Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut. Begitu. Kenapa? Wah, ini udah masih gotong royong ya. Ya, gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak. Ya. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang kenapa? Bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan, begitu. Belum semua gotong royong saja, gotong royong. Ya. Kenapa? Masyarakat gitu. Kami dari DPR pasti akan terus mengawal kasus ini. Secara periodik kita juga mengadakan rapat dengan KKP dan kita juga bisa meninjau langsung ke sini, dan juga kami juga minta kepada masyarakat tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di tempat lain. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengkonfirmasi pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di Tangerang setidaknya terdapat 266 sertifikat HGB dan SHM. Nusron akan mencabut SHM dan HGB tersebut. Kita simak bersama pemirsa. Melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada, dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi SIS hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di keluar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai.
Pembongkaran pagar laut sebelumnya sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut pada Sabtu lalu dan berhasil membongkar pagar bambu sepanjang 2 km. Kala itu pemirsa, pembongkaran tidak bisa dilakukan secara masif lantaran tim menemukan ada beberapa kendala. Misalnya bambu yang sudah menancap hingga 4 meter dalamnya hingga ada tiram yang bisa membuat tangan terluka saat para petugas ini berusaha untuk mencabut. Dan pemirsa, diketahui kemunculan pagar bambu ini sempat membuat masyarakat heboh. Ini tuh karena pagar bambu terpasang hingga lebih dari 30 km. Kalau kita hitung-hitung ya Marcel, sebetulnya tuh kayak perjalanan saya dari Jakarta Barat ke Bekasi itu seperti itu panjangnya. Ya, dan sudah 2 upaya pencabutan ya, kalau sesuai dengan target baru sekitar 7 km berarti ya. Sedangkan panjangnya 30,16 km. Nah pemirsa, tidak hanya itu, ketika awal isu pagar laut ini mencuat di beberapa daerah ya, tidak ada sebetulnya pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pembuatan pagar bambu khususnya untuk di perairan Tangerang. Ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang karena kan saat ini barang buktinya artinya sudah mulai untuk dibongkar begitu ya. Apa kabar dengan investigasi dan juga penindakan hukumnya? Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan pagar laut untuk dibongkar. Menurut Presiden, kehadiran pagar bambu ini merugikan nelayan. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menyegel pagar bambu sejak 9 Januari 2025 lalu. Ya. Dan selain itu pemirsa, karena setelah ada instruksi tersebut kemudian belum kunjung dilakukan pencabutan, akhirnya TNI Angkatan Laut pun berusaha untuk mencabut pertama kali pada Sabtu 18 Januari lalu. Nah, dalam pencabutan jilid pertama ini, para petugas berhasil menurunkan ada 600 personil dan juga dibantu dengan nelayan setempat. Jadi bisa dibayangkan ya, 600 personil kemarin baru berhasil sekitar 2 km ya. Melakukan pencabutan, artinya ini memang menjadi tugas yang membutuhkan banyak tenaga dan juga bagaimana hari ini ada peningkatan jumlah petugas yang akan mencabut dan pagar juga laut. armada yang digunakan ya, katanya lebih mumpuni. Untuk jumlah petugas akan 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan jilid pertama pembongkaran. Tapi kalau kita review sedikit pemirsa, pertama dibongkar pada hari Sabtu, kemudian sempat delay karena di hari Minggu ini tidak dilakukan pembongkaran. Kemarin belum sempat lagi karena Menteri KKP juga sempat menyampaikan ditahan dulu, di hold dulu. Kemudian dilanjutkan pada hari ini dan targetnya 7,5 km. Kita akan tunggu bersama. Kalau kita lihat target di awal pembongkaran akan dilakukan dalam 20 hari ya maksimal. Kira-kira ini selanjutnya akan seperti apa? Kalau lebih banyak armada dan juga lebih banyak teknologi dan juga yang lainnya nih pasukan yang diturunkan harusnya lebih cepat ya Marcel. Ya, kita harapkan dan tadi ya soal investigasinya supaya ini tidak terkubur begitu saja seiring dengan sudah dibongkar. Apalagi udah melihat ada SHM, HGB yang sudah mulai ditelusuri dan kita akan tunggu juga, betul kata Marcel tadi, investigasinya akan seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.